Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab tafsir surah Al-Baqarah yang masih sampai pada ayat yang ke-3 ya. Nah, ayat yang ketiga masih kita bahas, ayat yang ketiga yaitu firman Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tafsir tentang orang-orang yang bertakwa, itu mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, menegakkan salat, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang menginfakkannya. Sampai kita membahas tentang firman Allah Ta'ala, wa yuqimuna as-salah, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Nah, dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, thumma qala wa yuqimuna as-salah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Lam yaqul yaf'aluna as-salata aw ya'tuna bis-salati. Di situ tidak dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat, atau tidak dikatakan mereka orang-orang yang datang dengan amalan salat. Li'annahu la yakfi fiha mujarradul ityan bi suratiha al-zahirah. Karena tidak cukup kalau kita salat hanya datang dengan bentuk dan gambaran salat itu secara zahirah, salat secara apa yang nampak. Fa iqamatus shalah iqamatuha zahiran bi itmami arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Maka yang dimaksud dengan menegakkan salat ada dua, ada secara zahir, ada secara batin. Maka secara zahir bi itmami arkaniha, dengan berusaha menyempurnakan rukun-rukunnya. Jadi salat itu ada rukun-rukunnya. Ada berapa rukun salat? Ada yang tahu? Masih ingat pelajaran SD, SMP, SMA, terulang terus itu rukun salat. Ya, dan sama antara mazhabnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada berapa rukun salat? Masih ingat rukun salat waktu pelajaran SMA dulu? Pelajaran semua antum sudah melewati SMA ya. Nah, juga ada di SD, juga ada di SMP. Yaitu berapa? 14 ya kalau ya, mazhab Imam Syafi'i. 6, dan juga mazhab Imam Ahmad antara 13 dan 14. Nah, sama saja. Jadi rukun-rukunnya seperti apa itu rukun? Apa itu rukun? Rukun adalah merupakan
bagian yang paling inti, bagian yang paling utama dalam salat. Kapan tidak ada rukun tersebut atau salah satu dari rukun tersebut, maka tidak dianggap salatnya, tidak bisa dikatakan sah salatnya. Nah, itu rukun, itu bahagian-bahagian dari salat. Seperti baca Al-Fatihah, apalagi harus berdiri, apalagi termasuk rukun-rukun salat, ya ruku, kemudian apa, bangun dari ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud atau duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, nah ya, dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu bukan rukun, tapi dia perkara wajib dalam salat. Apa yang membedakan antara rukun dan wajib? Rukun kapan ditinggalkan, baik dia sengaja karena lupa, kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak sengaja itu seperti apa? Lupa, maka dia batal, ya. Nah, dia batal. Adapun wajib, kalau batal berarti apa? Kalau batal berarti harus diulang. Kalau wajib, kapan orang meninggalkannya maka dia berdosa dan tidak sampai membatalkan salat. Nah, adapun syurut syarat-syarat salat, syarat juga sebenarnya hampir sama dengan rukun. Syarat adalah satu hal yang harus ada juga, ya, tapi sebelum salat, sebelum dia di luar salat. Sedangkan rukun itu dalam salat. Nah, seperti apa syarat? Harus wudu. Ada syarat sah salat, ada syarat wajib salat. Syarat wajib salat adalah berakal. Nah, orang Islam. Nah, kemudian apa lagi? Syarat sah salat, masuknya waktu, dan semuanya ada 9. Ya, ada 9. Jadi kita kalau ingin menguasai suatu ilmu, ditangkap dulu jumlahnya dulu. Nanti belakangan itu bagian-bagiannya. Kalau ingat ya disebutkan, kalau tidak ingat ya nanti diulang lagi. Paham ya? Nah, jadi kita tangkap dulu jumlahnya, berapa tuh jumlahnya seluruhnya. Nah, daripada tidak tahu sama sekali, jumlah juga tidak tahu, bagian-bagiannya apalagi, ya. Nah, seperti itu. Wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhiha. Dan menegakkan salat secara batin itu dengan menegakkan salat itu ruhnya, menegakkan ruh salat. Ya, ruhnya salat itu apa? Wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburu ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha, yaitu menghadirkan hati pada salat. Jangan lalai hatinya kemana-mana, ya, pikir tagihan belum dibayar, pikir kemana-mana hatinya ketika salat. Walaupun gerakannya sempurna, tapi tidak konsen, tidak khusyuk. Nah, dan mentadaburi, menghayati, memahami dan mengetahui maksud daripada apa yang dia baca. Ya, tadabbur, menghayati apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Kenapa dia harus ruku, kenapa dia harus sujud. Nah, fahadhi salatu hiya allati qala Allahu fiha inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka inilah salat, yang mana salat itulah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman padanya dalam ayat yang lainnya, surat apa ini? Surah Al-Ankabut, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
sungguh benar-benar salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji, ya, perbuatan yang seperti zina, ucapan yang jorok, perbuatan yang jorok, dan mungkar. Perbuatan mungkar itu apa? Yang diingkari. Seperti apa? Maksiat-maksiat, mencuri, membunuh, menzalimi orang. Maka salat itu bisa dijamin, orang yang salat itu bisa mencegah orang yang melakukan salat itu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, tapi salatnya yang seperti itu harus betul-betul ditegakkan, yaitu secara zahir dan secara batin. Secara zahir tadi apa? Dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan syarat-syaratnya, dan juga menegakkan salat secara batin, yaitu apa? Yang menghadirkan hati. Nah, wa hiya allati yatarattabu 'alaiha thawabu, fala thawaba lil insani min salatihi illa ma aqila minha. Maka kadar iqamah salat seseorang itulah sama dengan kadar pahalanya. Maka bagaimana usaha kita betul-betul menegakkan, menyempurnakan salat itu. Jadi iqamah itu juga bisa diartikan apa? Menyempurnakan. Aqama yuqim itu kan artinya bagaimana menegakkan. Orang tegak itu kan lurus, dan lurus itulah makna sempurna. Ya. Berusaha menyempurnakan salat. Maka sesuai kadar kesempurnaan salat, maka sesuai itu pula pahalanya. Dan tidak ada pahala bagi manusia ketika dia salat kecuali apa yang dia akila minha, memahami apa yang dikerjakan dari salat tersebut. Nah, atau aqala minha. Paham ya? Apa yang dia pahami dari salatnya, maka semakin faham dia tentang ruh salatnya itu, maka semakin juga banyak pahalanya. Wa yadkhulu fi salati fara'idhaha atau fara'idhuha wa nawafiluha. Masuk dalam perkara salat adalah salat yang fardu maupun salat yang nawafil, salat yang sunnah. Nah, Masya Allah ya, ini penjelasan Syekh luar biasa ya. Dia berusaha mengeluarkan fawaid dan qawaid, kaidah dalam beragama, kaidah dalam menempuh kehidupan, dalam menerapkan ya, kaidah-kaidah dalam menerapkan Al-Quran, menerapkan agama, dan juga faedah-faedah ya, pelajaran-pelajaran yang penting. Karena memang itulah keistimewaan Al-Quran, betul-betul petunjuk ya. Yang mana hadis saja Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, innama utitu jawamil kalim, sungguh saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jawamil kalim, yaitu kalimat yang ringkas padat tapi mengandung seluruh perkara-perkara yang ada. Yang mana kalau kitab-kitab terdahulu itu mungkin dia berlembar-lembar, dia berhalaman-halaman ya kalimatnya untuk menjelaskan apa perkara-perkara tersebut, tapi melalui lisan nabinya itu hanya satu atau dua kalimat saja ya. Itu juga salah satu mukjizat ya, hadisnya Nabi, mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga Al-Quran. Hadisnya Nabi saja seperti itu, apalagi Al-Quran. Faham ya? Summa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kelanjutan dari ayat yang ketiga ini,
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkannya. Wa yadkhulu fihi an-nafaqatul wajibatu kaz-zakati wan nafaqatu 'alal zawjati wal aqaribi wal mamaliki wa nahwu dzalika, wan nafaqatul mustahabbah bi jami'i turuqil khair. Jadi infak di sini mencakup infak yang wajib, ya, seperti zakat, dan infak yang wajib adalah nafkah kepada istri, keluarga terdekat, kepada budak-budak yang dimiliki, dan yang semisal dengan hal tersebut, dan juga masuk padanya nafkah al-mustahabbah, nafkah dan infak yang sunnah, yang dianjurkan dengan seluruh jalan-jalan kebaikan yang ada, ya. Nah, donasi-donasi yang ada, ya, wakaf, sedekah, meminjamkan pinjaman uang atau yang lain-lainnya dari harta yang kita miliki. Walam yuzkar al-munfaqa 'alaiha wal munfaqu 'alaihi, ya. Walam yuzkar al-munfaqu 'alaihi, dan tidak disebutkan situ yang diinfakkan kepadanya atau apa yang diinfakkan. Arahnya tidak dijelaskan di situ. Secara umum, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka infakkan. Kemana diinfakkannya tidak disebutkan, ya. Kenapa? Maka disebutkan rahasianya, hikmahnya oleh Syekh di sini, likasrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi, karena banyak sebab-sebab kebaikan dalam perkara sedekah, banyak jalan-jalan sedekah, itu maksudnya, ya. Dan juga tanawu, jenis-jenisnya bermacam-macam, sebagaimana kita katakan tadi, wakaf, sedekah, hibah, wasiat, ya, dan seluruhnya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan harta manusia yang dia manfaatkan baik semasa hidupnya dan yang dia persiapkan untuk kematiannya nanti. Faham, ya? Nah, wali anna nafaqata min haitsu hiya qurbatun ila Allah, ya. Dan juga nafkah itu, kalau kita lihat nafkah itu sendiri, dia merupakan kurbah, cara kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menginfakkan apa yang kita miliki. Nah, wa tabimin adalati ala tabi'idhi, ya. Kita lihat di situ wa mimma, dan mimma itu kan dari min ma, kemudian diidgham, ya. Jadi wa mimma, nunnya hilang, suara nunnya hilang, tapi ada minnya situ, wa min ma asalnya, tapi diidgham jadi wa mimma, langsung masuk ke mim. Paham, ya? Maka di sini disebutkan wa mimma pakai min adallati ala tabi'id, menunjukkan at-tabi'id. Dari sebagian saja, tidak semuanya harta kalian, tidak usah khawatir, ya. Orang-orang yang menginfakkan itu tetap mendapatkan pujian, walaupun yang dia infakkan itu hanya sebagian kecil saja dari hartanya, tapi dia mau infakkan, itu sudah luar biasa. Paham, ya? Yunabbihahum annahum lam yurid minhum illa juz'an yasiran min amwalihim, agar memberikan catatan kepada mereka, agar mereka tanbih di situ, perhatian di situ, bahwasanya lam yurad, ya, bukan lam yurid, lam yurad minhum, tidaklah diinginkan dari mereka kecuali hanya bagian yang sedikit saja dari harta mereka, tidak usah banyak-banyak. Naam, ghairu dharrin lahum wala musqil, tidak akan membahayakan dan tidak akan memberatkan apa yang diinfakkan dari harta mereka. Bal yantafi'una hum bi infaqihi, bahkan justru apa yang mereka infakkan itu justru
datangkan manfaat kepada mereka. Yantafi'una, mereka mendapatkan manfaat dari apa yang mereka infakkan. Ya, sebagaimana hadis. Nah, hadis yang menjelaskan bahwasanya manusia itu selalu dalam pikirannya harta, harta, harta. Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Dalam hadis yang disebutkan, namanya manusia itu selalu di pikirannya, ucapannya yang terucap di lisannya itu harta, hartaku, hartaku. Ya, padahal walaupun banyak hartanya tapi hakikatnya bukan miliknya. Ya, dan harta yang benar-benar hartanya manusia itu hanya tiga. Apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai usang jadi usang, dan apa yang dia infakkan. Itu hakikat harta manusia. Jadi kalau ibu-ibu di rumah punya Tupperware banyak-banyak hanya sebagai pajangan-pajangan saja, tidak pernah digunakan, itu bukan hartanya hakikatnya. Ya, ada ke ibu-ibu nih? Oh, di atas ya. Nah, kalau bapak-bapak adakah koleksi-koleksinya ya? Hanya koleksi saja, tidak pernah dipakai, itu bukan hakikatnya harta. Paham ya? Jadi harta itu adalah apa yang diinfakkan, itulah harta. Apa yang dimakan habis, itulah harta. Apa yang dipakai jadi usang, ya beli jubah banyak-banyak digantung tapi ya tidak pernah dipakai. Dipakai hanya sekali saja ya. Nah, sedangkan orang lain itu baju itu saja kasihan, mau beli ya masih berpikir karena mending dipakai untuk beli yang lain. Nah, itulah pentingnya zuhud ya. Nah, zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi manusia di akhirat. Itu zuhud. Nah, paham ya? Nah, wa yantafi bihi ikhwanuhum, dan harta yang diinfakkan itu akan bermanfaat bagi saudara mereka. Wa fi qoulihi razaqnahum, dan pada firman Allah Ta'ala, razaqnahum, apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, isyaratun ila anna hadhil amwala allati baina aydikum laysat hasilatan biquwwatikum wa mulkikum, innama huwa rizqullahi alladhi khawwalakum. Itu situ ada isyarat dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Itu isyarat bahwasanya harta yang ada di tangan-tangan kalian itu bukanlah didapatkan hasil dari kekuatan kalian dan dari kepemilikan kalian, tapi hakikatnya hanyalah rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah khawwalakum, Allah alihkan kepada kalian. Wa an'ama bihi 'alaikum, dan yang Allah berikan berupa nikmat atas kalian. Fakama an'ama 'alaikum wa faddalakum ala katsirin min ibadihi fashkuruhu, maka sebagaimana Allah telah memberikan nikmat atas kalian dan Allah lebihkan ya kepada kalian daripada kebanyakan orang-orang selain kalian dari hamba-hambanya, maka syukuri. Kadang kita diberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh orang, itu syukuri itu ya. Dan itu hakikatnya pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kekuatan kalian. Paham ya? Nah. Dan apa namanya? Makanya doa makan itu bagaimana doa makan? Doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya makanan kepada saya dan menjadikannya rezeki untuk saya tanpa haulin minni, ya, tanpa adanya usaha yang
berat tanpa adanya kekuatan. Ya. Coba binatang itu untuk dapatkan rezeki, ya, harus bersusah payah. Kalau harimau harus cari dulu, buru dulu, kejar dulu, ya, tidak dapat. Nah, kalian ya dengan mudah dapat rezeki, ya. Tinggal datang ke toko beli beras, ya. Masaknya pun pakai rice cooker. Mudah sekali kehidupan kalian, ya. Allah mudahkan. Subhanallah, ya. Dan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat mana lagi yang kita mau dustakan, ya? Begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Fashkuruhu bi ikhraji ba'di ma an'ama bihi 'alaikum wa wasu ikhwanakumul mu'dimin. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan mengeluarkan hanya sedikit saja, sebagian saja daripada apa yang Allah berikan nikmat kepada kalian, dan berbagilah kepada saudara-saudara kalian al-mu'dimin yang mereka tidak memiliki hal tersebut. Wa katsiran ma yajma'u ta'ala baina salati wa zakati fil Qur'an li'anna salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'budi wa zakata wa nafaqata mutadamminatun lil ihsani ala 'abidihi. Ini juga faedah, ya, bahkan juga jadi kaidah. Dan sering sekali Allah Ta'ala mengumpulkan atau menjamakkan, mengkumpulkan dalam satu tempat, satu ayat, digabung antara penyebutan salat dan zakat dalam Al-Quran. Itu sering, ya, sering sekali Allah gabungkan penyebutannya dalam satu ayat. Kenapa? Karena salat itu terkandung padanya ikhlas kepada al-ma'bud, kepada yang disembah. Sedangkan zakat dan nafkah, infak, itu terkandung padanya ihsan, terkandung padanya ihsan kepada abid, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, ya. Kenapa digantikan antara salat dan zakat? Salat terkandung ikhlas kepada yang disembah, sedangkan zakat mengandung ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi wa sa'yuhu fi naf'il khalqi. Maka tanda kebahagiaan hamba adalah ketika dia berupaya untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk memberikan manfaat kepada makhluk yang lainnya. Kama anna unwana syaqawati al-'abdi adamu hadaini al-amrayni minhu fala ikhlasa wala ihsan. Ya, dan juga sebagaimana tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba adalah tidak adanya dua perkara ini pada dirinya. Tidak dia ikhlas, tidak pula dia ihsan. Nah, Masya Allah, ya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang perkara ini. Summa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang, berarti ini ayat keberapa? Ayat keempat, ya. Nah, ayat yang keempat. Dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan mereka mengimaninya, itulah mereka orang-orang bertakwa. Dan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah Al-Quran wa Sunnah, Quran dan Sunnah yang sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitabnya, itu kitab Allah yang bersihkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hikmah,
Hikmah itu apa? Sunnah. Hikmah itu adalah sunnah. Fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul. Maka orang-orang bertakwa, mereka lah orang-orang yang mengimani seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi imma bi juhdihi aw ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih. Dan mereka tidak membeda-bedakan, orang-orang bertakwa itu tidak membeda-bedakan apa yang diturunkan kepada mereka, sehingga mereka ada yang mereka imani sebagiannya dan ada sebagiannya mereka ingkari, tidak imani. Apakah dengan juhdihi, ia menolaknya atau mentawilnya? Nah, jadi sudah jelaskannya apa itu mana ta'wil, sama dengan tafsir, ya. Ta'wil itu dari kata ala ya'ulu. Apa makna ala ya'ulu? Kembali, ya. Ada ya'ulu, ala ya'ulu. Jadi ta'wil awwala yu'awwilu, mengembalikan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ya. Artinya ketika maknanya itu ingin ditahu, ini kembalinya kepada makna yang mana? Karena mungkin makna itu bisa bisa difahami makna yang lain, ya. Apa maknanya ini? Kembali kepada makna apa? Faham, ya? Maka ditakwilkan, dikembalikan kepada makna yang sesuai apa yang Allah inginkan dan juga Rasulnya, atau apa yang Allah inginkan kalau berkaitan dengan Al-Quran. Faham, ya? Bermakna tafsir, sama maknanya dengan tafsir, yaitu menjelaskan makna yang sesuai apa yang Allah kehendaki. Itulah dia makna ta'wil, tafsir. Hanya saja orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan untuk sesat, mereka merubah istilah tahrif mereka. Sebenarnya itu yang mereka lakukan, tahrif, yaitu apa? Merubah makna ayat kepada makna yang lainnya yang tidak ada dalilnya atau bukan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Faham, ya? Itulah tahrif, merubah makna yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran, apakah berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau yang lainnya. Faham, ya? Mereka rubah dan mereka istilahkan dengan ta'wil. Sebenarnya ta'wil itulah makna tafsir, tapi akhirnya berubah menjadi makna yang kurang bagus. Konotasinya akhirnya berubah jadi tidak bagus, ya. Nah, padahal ta'wil juga ada, ta'wil, mentakwilkan ayat itu boleh, ya, tapi dengan makna tafsir. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din, ya. Doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, ya. Nah, ya Allah, jadikanlah anak ini, ketika waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, ya, jadikanlah anak ini dia menjadi ahli ta'wil, ahli tafsir maksudnya, dan jadikanlah dia sebagai orang yang faqih, orang yang memahami perkara agama. Nah, Masya Allah, ya, seperti itu. Nah, makanya penting kita belajar tafsir supaya kita tahu penyimpangannya orang-orang yang melakukan tahrif, mengetahui tafsir yang sebenarnya bagaimana, apalagi berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat apa? Surah Ali Imran, satu kaidah selamat dari memahami ayat-ayat yang, atau apa namanya, dalam perkara memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua, ada muhkam dan ada mutasyabih. Huwallazi anzala 'alaikumul kitaba minhu ayatun, ya, muhkamat wa ukharu mutasyabihat.
dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian ya ayat-ayatnya. Maka di antara ayat-ayat tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu ayat yang muhkam? Ayat yang kokoh, ayat yang jelas. Karena hakam itu kokoh, ya. Ini ayat yang jelas, tidak bisa dimaknakan kepada makna yang lain, hanya satu makna saja, karena sangat jelasnya makna ayat tersebut, ya. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan ayat yang lainnya itu mutasyabih, samar maknanya, artinya ya bisa dibawa kepada makna yang lain. Tapi semua ayat mutasyabih sebenarnya muhkam. Ya, sebenarnya tidak ada yang mutasyabih. Hanya ilmu manusia saja yang tidak sampai kepada makna tafsir ayat tersebut, sehingga mutasyabih bagi mereka. Faham ya? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnata wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada kecenderungan sesat dalam hatinya, maka kadang mereka memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabih sebagai dalil. Lihat saja dalilnya para ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu, orang-orang yang ya sesat, yang melakukan bid'ah. Dalil-dalil mereka kebanyakan dalil-dalil umum, dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar maknanya, yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, faham ya? Nah, jarang-jarang mereka memakai ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas maknanya, ya. Nah, tentang musik, tentang apa semua hadisnya jelas, ya. Nah, sayati aqwam yuhiluna apa al-hira wal ma'azif. Nah, ma'azif, alat musik, jelas sekali. Yang menghalalkan berarti tadinya menghalalkan berarti sebelumnya haram. Kan jelas sekali ayatnya, tapi dia berdalil, oh tidak, ada dalil yang lain, dalilnya tidak jelas, ya. Seperti itu, ya. Kebanyakan ahlul zaid, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, yang hatinya itu cenderung kepada kesesatan, mengikuti hawa nafsunya, itu mereka memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal tidak ada ayat mutasyabih, semuanya jelas. Hanya kadar ilmu kita yang tidak sampai kepada memahami kejelasan ayat tersebut, ya. Fala ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ya, orang-orang yang cenderung padanya kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih, mereka manfaatkan ayat-ayat mutasyabih ya ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Karena ingin adanya fitnah, ya. Itu ada kesesatan, ingin adanya kesesatan di antara manusia, dan ingin mengikuti takwilnya, atau artinya dia istilahkan sebagai takwil, padahal itu bukan takwil, ya. Wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat-ayat yang mutasyabih kecuali Allah. Warrasikhuna, dan mereka orang-orang rasikh, orang-orang yang kokoh ilmunya, itu para ulama kita, mereka memahami tentang makna ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, walaupun memang ada khilaf, ya, apakah situ waqaf atau bersambung, ya. Fala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna, ya. Seperti itu. Nah, tapi jelas ulama banyak mereka mengetahui tentang tafsir yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, karena kadar ilmunya mereka. Paham ya? Nah, maka orang yang bertakwa itu mengimani semua apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, mereka tidak mengingkarinya dan tidak mentakwilkannya, imma bijuhdihi wa ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulihi. Ya, apakah mengingkarinya atau mentakwilkannya, merubah maknanya, ya, selain kepada makna yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah, sebagaimana dilakukan oleh orang yang melakukannya dari kalangan mubtadi'ah. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dalata ala khilafi qaulihim. Ya, yang mana mereka itu mentakwilkan nas-nas yang justru menunjukkan ala khilafi qaulihim, ya, menunjukkan khilaf, ya,
menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima hasiluhu ada mutasdiqi bimaknaha. Yang mana hasilnya itu, apa hasilnya? Mereka ada mutasdiq, tidak akan membenarkan makna-makna yang sebenarnya, makna-makna yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sadaqu bi lafziha falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Walaupun mungkin mereka membenarkan secara lafaz, tapi hakikatnya mereka tidak mengimani secara hakiki. Mereka tidak mengimaninya dengan keimanan hakiki. Naam. Wa qauluhu wa ma unzila min qablika. Dan juga firman Allah Ta'ala, kelanjutan dari ayat yang keempat ini, dan mereka mengimani apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Yashmulul imana bil kutubis sabiqati wa yatadammanul imana bil kitabi al-imana bir rasul wa bima istamalat alaihi khususan at-taurata wal injila wal zabura. Maka yang mencakup iman kepada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu wa yashmulul imana bil kutubi as-sabiqah, mengimani apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Itu di sini maksudnya apa? Mencakup iman kepada kitab-kitab terdahulu, ya. Nah, dan kemudian mengimani kitab-kitab yang terdahulu itu juga terkandung padanya secara otomatis mengimani Rasul-Rasul. Tidak mungkin kita mengimani kitab-kitab kalau tidak mengimani Rasul yang membawa kitab tersebut. Nah, jadi at-tadammun yang juga ada padanya al-ilzam, ya, konsekuensi, keharusan, dalalah ilzam. Ada dalalah tadammun, ada dalalah ilzam, ya. Khususan at-Taurat wal Injil wal Zabur, khususnya kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa hadhihi khasiyatul mu'minina yu'minuna bi jami'il kutubi samawiyati wa bi jami'ir rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum. Dan ini merupakan kekhususan orang-orang yang beriman. Mereka itu mengimani seluruh kitab-kitab dari langit dan juga mengimani seluruh rasul-rasul. Fala yufarriquna, mereka tidak membeda-bedakan di antara salah satu para rasul tersebut. Nah, sudah masuk belum ya? Belum ya? Nah, sudah masuk salat Isya. Insyaallah kita lanjut lagi menjelaskan mana-mana ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ini. Kita masih dalam membahas ayat yang keempat, ya. Nah, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.